Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini boleh kembali dipersatukan dalam persekutuan lewat udara ini. Kami merindukan setiap kali kami bertemu, setiap kali kami merenungkan firman-Mu, ada satu pencerahan yang boleh memberkati kami, baik secara rohani dan juga pada gilirannya akan memberkati kami secara jasmani. Khususnya hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh tentang karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hamba sangat percaya di setiap ruangan di mana kami berada, Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga kuasa si iblis sama sekali tidak berdaya untuk mengganggu konsentrasi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau ada hal yang menurut pendapat saya kurang begitu mendapat perhatian dari gereja-gereja Tuhan pada masa kini, itu tidak lain daripada pemahaman kita tentang Roh Kudus. Dalam pertemuan saya dengan saudara-saudara umat Kristiani, banyak yang merasa tidak nyaman kalau kita berbicara tentang Roh Kudus. Dari perkembangan sejarah gereja, saya bisa memahaminya. Pada awal gerakan reformasi pada abad ke-15, memang pada waktu itu peran dan karya Roh Kudus belum mendapat perhatian yang sewajarnya. Pernyataan reformasi yang terkenal pada waktu itu diungkapkan dalam 5 sola. Sola Scriptura, hanya oleh karena firman Tuhan. Sola Fide, hanya oleh karena iman. Sola Gratia, hanya oleh karena anugerah. Solus Christus, hanya oleh Kristus. Dan Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Umat Kristiani perlu bersyukur dengan munculnya gerakan Pentakosta pada awal abad ke-19. Gerakan ini yang cepat bertumbuh dan berkembang mengingatkan umat Kristiani akan pentingnya karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya kita melihat ada banyak umat Kristiani yang memandang gerakan Pentakosta hanya sebagai satu aliran, satu denominasi, tanpa melihat bahwa Tuhan mengingatkan umat Kristiani pada masa ini tentang pentingnya Roh Kudus dalam keselamatan manusia. Barangkali kita boleh berbeda pandang dengan saudara-saudara dari kaum Pentakosta tentang tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi perbedaan ini tidak bisa mengurangi bahwa waktu ini, pada masa kini, kita memerlukan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ruangan kita terlalu sempit untuk berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Tetapi walau sedikit, saya berusaha mengajak kita sama-sama melihat betapa pentingnya Roh Kudus di dalam keselamatan kita. Baik, saya mengajak saudara membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus Kristus naik ke sorga 40 hari sesudah hari Minggu kebangkitannya.
dan pencurahan Roh Kudus ini terjadi 50 hari sesudah hari kebangkitan Yesus, ketika para murid sedang berkumpul di ruang atas rumah tempat mereka menumpang di Yerusalem. Sesudah pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid pada hari Pentakosta, terjadilah tanda-tanda heran dan mujizat. Berbahasa asing, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Ada kesehatian dan rasa kebersamaan yang kuat. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang yang percaya kepada Yesus Kristus melalui pembacaan Alkitab. Dia tidak pernah berkunjung ke gereja, tetapi dia baca firman Tuhan. Ketika ia sampai pada kitab Kisah Para Rasul, ia membaca betapa bergairahnya, betapa bersemangatnya kehidupan jemaat mula-mula itu. Dan ia putuskan untuk pergi ke sebuah gedung gereja. Ia memilih sebuah gereja yang besar. Ia diterima dengan ramah oleh para pelayan di sana dan dipersilahkan untuk duduk. Tepat pada waktunya ibadah dimulai, puji-pujian pun dinyanyikan. Kemudian pendeta menyampaikan firman Tuhan, dan pada akhirnya ibadah itu selesai dan jemaat pulang kembali. Orang ini tadi kemudian menemui penetua. Ia berkata, kok nggak ada itu-itunya? Mana itu-itunya? Dan penetua itu tidak mengerti. Apa yang itu-itunya? Itu yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Rupanya ia mengharapkan bahwa di dalam ibadah itu terjadi satu kegerakan, satu semangat yang sama seperti apa yang dibacanya dalam Kisah Para Rasul. Dan ia kecewa. Saudara, saya percaya kita juga semua merindukan kuasa Roh Kudus Pentakosta bisa nyata di dalam gereja kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Peristiwa Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 7 dan 8, Yohanes Pembaptis berkata, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Seperti kita ketahui, Yohanes adalah seorang hamba Tuhan yang mendahului pelayanan Yesus. Ia membaptis dengan air. Ia berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Tetapi ia mengatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, bukan dengan air. Selanjutnya, dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 dalam ayat 32 dan 33 tertulis, "Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Kembali nubuatan yang sama disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Tetapi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila kita simak pelayanan Yesus selama Ia melayani di dunia ini, tidak pernah ada tercatat sekalipun Yesus membaptis. Tidak pernah tercatat sekalipun Yesus melaksanakan pelayanan baptisan Roh Kudus. Kapankah nubuatan yang disampaikan Yohanes Pembaptis terjadi? Baptisan Roh Kudus oleh Yesus mulai terjadi sejak hari Pentakosta. Bisakah kita bersama-sama memahami sekarang betapa pentingnya arti dari Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Roh Kudus, Roh Allah sudah banyak dicatat, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus, Roh Allah diperkenalkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, di mana dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada masa Perjanjian Lama, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang diurapi, apakah ia seorang nabi, apakah ia seorang raja yang diurapi, apakah ia seorang pakar tertentu,
hanya sedikit orang yang mendapat pengurapan Roh Kudus. Tetapi di dalam perjanjian baru ini, Roh Kudus bukan menjadi milik hanya segelintir orang, tetapi milik bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mendengarkan seruan pertobatannya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya tampak dari perkataan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7, demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga berhubungan dengan karya Roh Kudus yang dinyatakan pada hari Pentakosta. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka tidak ada pencurahan Roh Kudus. Dan kalau tidak ada kebangkitan, maka Yesus tidak akan naik ke sorga. Yesus tidak akan bangkit kalau ia tidak disalib di Golgota. Ia tidak disalib di Golgota apabila ia tidak dilahirkan di kandang Bethlehem. Ada tali temali, ada kaitan yang erat dalam peristiwa-peristiwa, dalam momen-momen penting pelayanan Yesus yang merupakan intisari kenapa Yesus datang ke dunia ini. Ia lahir, ia disalib, ia mati dan dikuburkan, ia bangkit, ia naik ke sorga, dan kemudian ia mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang bisa kita baca dari Roma 8 ayat 9b. Roma 8 ayat 9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti orang yang tidak hidup bersama Roh Kudus akan masuk neraka, saudara, karena ia bukan milik Kristus. Jika Roh Kudus tidak ada di dalam hati seseorang, orang itu akan masuk neraka. KTP sebagai orang Kristen bukan satu jaminan kita masuk ke dalam sorga. Saudara, kehadiran Roh Kudus betul-betul merupakan kebutuhan mutlak dari manusia untuk bisa diselamatkan. Kuasa Roh Kudus Pentakosta betul-betul kita rindukan pada masa kini. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati umatnya akan membaharui semua pelayanan gerejawi. Kita rindu semangat Pentakosta hidup kembali dalam gereja-gereja masa kini. Kuasa Roh Kudus Pentakosta akan membaharui cara pandang kita secara drastis. Kita akan dituntun bahwa bukan aturan dan disiplin gereja yang perlu ditekankan kepada jemaat, tetapi bagaimana mengenal Kristus. Roh Kudus akan menuntun kita berbicara soal Injil, bukan terutama berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi adalah pemberitaan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bukan apa yang kita lakukan yang penting, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Bukan kredo pengakuan iman yang penting, bukan baptisan dan perjamuan kudus, walau itu semua sangat penting dalam pelayanan. Tetapi yang paling penting, penyerahan hidup kepada Yesus dan menikmati kehadirannya di dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita akan disadarkan betapa pentingnya suara pertobatan itu dikumandangkan ke seantero dunia ini, sehingga semakin banyak jiwa yang menyadari dosa-dosanya dan bertobat dalam hidupnya. Dengan cara pandang yang sudah diubahkan itu, maka ada perkara penting yang terjadi di dalam diri pribadi seorang percaya, yaitu terjadi satu perubahan hidup yang tampak, yang nyata di dalam setiap orang yang sudah bertobat. Seorang yang mabuk-mabukan sesudah bertobat
dia tidak lagi menyentuh minuman keras. Seorang yang tadinya suka nempeleng istri, sekarang berlaku ramah dan lembut kepada istrinya. Seorang yang tadinya suka berjudi, sesudah bertobat ikut Yesus, ia meninggalkan judi itu sama sekali. Seorang yang tadinya tidak peduli perkara-perkara rohani, sekarang ia senang ikut ibadah, senang ikut persekutuan, senang membantu pelayanan gereja. Perubahan hidup adalah buah nyata kehadiran Roh Kudus di dalam hati seorang. Oleh karena itu, saudara, kalau saya ditanya, maka saya mengatakan kehadiran Roh Kudus ini adalah yang paling penting di dalam hidup seseorang. Saya tidak peduli bagaimana cara baptisan saudara, tetapi apabila kelakuan saudara tidak berubah, tidak ada kuasa dalam cara baptisan itu. Bagi saya juga tidak ada masalah apakah seorang memiliki karunia berbahasa roh atau tidak. Tetapi ia harus menunjukkan bahwa hidupnya sudah dilahirbarukan. Sifat dan karakternya betul-betul berbeda dengan kehidupan lamanya. Ia betul-betul mencerminkan kasih Kristus di dalam hidupnya. Itu yang paling penting, saudara. Dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan bersemangat karena kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita adalah satu meterai bahwa kita warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah ada sekarang di sini pada waktu ini, di mana Yesus adalah rajanya. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki hak-hak istimewa. Bukan nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi sekarang dan di sini, saudara. Dari apa yang sudah kita renungkan sampai saat ini, jelas bahwa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita secara luar biasa. Roh Kudus memberikan semangat pada waktu kita lemah. Roh Kudus menasihati kita apabila kita jalan melenceng dalam kehidupan kita. Roh Kudus menegur kita apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga pada saat itu juga kita bisa memohon ampun. Roh Kudus menghibur kita di kala duka. Roh Kudus memampukan kita memahami firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menghadapi kehidupan ini. Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni saudara yang bersalah kepada kita. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan diri kita, dan lain-lain dan lain-lain. Ada begitu banyak karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita adalah manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan dalam pembukaan, Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat kurang dimengerti dan dipahami dalam gereja-gereja masa kini. Saya bisa berikan buktinya, saudara. Coba lihat kalender. Di Indonesia ada 3 hari besar Kristen, yaitu Jumat Agung, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari Natal. Tidak ada hari Pentakosta. Hari Pentakosta juga tidak dirayakan di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Kristen. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut pendapat saya, dipengaruhi oleh pemahaman pengajaran teologi pada masa lampau. Hal ini menunjukkan bahwa umat Kristiani pada masa lampau kurang bisa melihat arti penting dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan umat Kristiani. Kalau saya ditanya pada waktu ini, seandainya hanya ada 2 hari besar Kristen, maka saya akan memilih Jumat Agung dan hari Pentakosta. Jumat Agung dilambangkan oleh salib, peringatan terhadap hari penyaliban Kristus. Hari Pentakosta dilambangkan dengan lidah api Roh Kudus. Kedua hal itulah yang paling penting dalam kehidupan keselamatan kita. Tanpa salib dan tanpa Roh Kudus, kita tidak akan selamat, saudara. Maksud saya mengatakan bahwa hari Pentakosta, hari yang istimewa bagi umat Kristiani. Mari kita merayakan momen-momen penting dari misi Yesus di dunia ini. Hari Natal, Jumat Agung, hari kebangkitan, hari kenaikan, dan hari Pentakosta.
Kalau saudara berkesempatan mendengarkan renungan ini dari awal sampai dengan sekarang ini, saya percaya ini bukan satu hal kebetulan. Apa yang kita sudah renungkan bukan milik satu denominasi gereja. Roh Kudus adalah milik semua gereja. Apabila saudara pada masa lalu kurang memperhatikan arti penting dari Roh Kudus di dalam hidup keselamatan, maka hari ini puji Tuhan, saudara sudah mendengarnya, dan saudara pasti akan mendapatkan berkat rohani yang besar dengan memikirkan, dengan mengetahui adanya pemahaman yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami sudah boleh merenungkan satu bagian yang sangat penting dalam hidup keselamatan kami tentang Roh Kudus. Apabila kami bisa memahami lebih jauh tentang Roh-Mu yang kudus, ini bukan karena akal budi, pemahaman dan pemikiran, tetapi kami yakin karena Engkau sendiri berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Bagi saudara-saudara yang sesudah mendengarkan renungan ini, hati saudara tergerak oleh Roh Kudus, sehingga saudara menyadari kehidupan saudara sebagai orang berdosa, dan saudara berada dalam jalan yang tersesat. Inilah saatnya untuk mengakuinya di hadapan Yesus Kristus dan ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Roh-Mu yang kudus sudah mengingatkan hamba akan dosa-dosa hamba selama ini, akan jalan tersesat selama ini. Hamba sungguh menyesalinya. Hamba bertobat. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada hamba. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit dalam jiwanya karena rasa dendam, benci, luka batin akibat perbuatan seseorang atau beberapa orang, ada trauma masa lalu, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, tidak ada di antara kami yang sanggup mencabut akar pahit, luka-luka batin, kalau bukan Engkau sendiri yang berbelas kasihan. Cabutkan akar pahit dari semua saudara kami yang sedang mengalami penderitaan ini, sehingga Roh Kudus memasuki hati mereka, menjadi penerang, menjadi penghibur, dan memampukan mereka untuk mengampuni. Bagi saudara yang sedang sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang terbaring di rumah sakit, tolong letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, sesuai dengan perintah-Mu mengabarkan Injil dalam Markus pasal 16, di mana Engkau mengatakan bahwa ada tanda-tanda heran yang menyertai orang-orang yang mengabarkan Injil. Pada waktu ini Injil sedang diberitakan. Oleh karena itu hamba percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Sembuhkan saudara-saudara pendengar yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam studi, di dalam seluruh kegiatan mereka, sehingga kami sama-sama merasakan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.